Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim Dual Identity. Halo semuanya, saya Farani Angkat, psikolog klinis dari Rumah Sakit Hermina Depok. Hari ini dengan senang hati nih membantu teman-teman dari SMA 2 Tangerang Selatan untuk menggali lebih dalam kaitannya antara self esteem dan media sosial remaja saat ini. Nah, betul banget tuh. Di era sekarang ini, media sosial tuh juga udah merajalela kan ya, Bu ya? Seperti kayak remaja, banyak sekali tuh remaja yang membuat akun, seperti kita bisa sebut first account dan second account. Mulai dari berbagi cerita, upload foto, sampai membangun cita diri mereka gitu. Karena itu kita ingin membuat sebuah episode buat kalian semua agar kalian tuh bisa lebih mengenai bagaimana hubungan antara self esteem, cara presentation kalian di media sosial. Mungkin kita mulai aja ya dengan Iya, boleh. pertanyaannya ya. Oke, Bu, untuk pertanyaan yang pertama nih, aku pengen nanya nih, dari sudut pandang psikolog nih, apa yang dimaksud dengan self-esteem dan mengapa self-esteem itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi self-esteem itu jika kita lihat dari artinya, self-esteem itu adalah keberhargaan diri. Jadi bagaimana kita manusia memandang keberhargaan diri kita sendiri. Kalau saya contohkan, self-esteem itu seperti kacamata. Ya, kacamata untuk menilai keberhargaan diri kita. Jadi ini berkaitan dengan rasa nyaman terhadap diri sendiri, kemampuan mengambil keputusan, lalu juga bagaimana menetapkan batasan-batasan agar diri kita itu berharga, bukan hanya kita memandangnya, tapi juga orang lain. Berarti cara kita memandang diri sendiri kita ya kayak. Iya. Apakah kita berharga atau tidak gitu. Itu self esteem. Benar. Oke. Menurut Bu Farani, kira-kira seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap pembentukan self esteem terutama pada remaja nih? Kira-kira gimana ya? Pembentukan kaitan media sosial ya dengan self esteem. Ya, itu sangat berkaitan sekarang ini. Kenapa? Karena media sosial itu kan menjadi satu standar nilai visual ya. Bagaimana seseorang berpenampilan yang ya ada nilai standar ya, yang umum yang dibentuk oleh masyarakat dalam media sosial tentang penampilan, tentang tubuh, tentang kecantikan, bahkan tentang gaya hidup gitu. Nah, kalau self esteem kita kurang kuat, kurang baik, tentu media sosial itu jadi mempengaruhi kita untuk memandang diri. Jadi kalau kita membandingkan dengan orang lain yang dilihat di media sosial, kita membandingkan gitu, social comparison. Nanti kita jadi kurang puas sama apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Dan kalau kita kurang puas terus-menerus, bisa membuat kesehatan mentalnya nanti berdampak juga, seperti cemasnya tinggi dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau misalnya di luar sosial media gitu juga mungkin seseorang bisa terpengaruhi juga nggak? Mungkin mungkin orang merasa dia kurang berharga karena dia melihat orang lain di sekitarnya gitu selain di media sosial gitu. Iya, itu tergantung dari orangnya itu sendiri. Jadi self esteem ini kan terbentuknya cukup panjang. Nah, biasanya self esteem ini sudah terbentuk di remaja sampai dewasa gitu. Nah, kalau pembentukan self esteemnya kurang kuat, kurang bagus, maka orang akan jadi mudah terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Dengan pendapat orang lain. Nanti kalau ada yang kritik gampang ngedown gitu. Kalau ada rejection, sedikit penolakan, gak dilibatkan, langsung baper, langsung merasa dirinya kurang baik dan lain sebagainya. Jadi bisa terpengaruhnya bukan hanya dari media sosial, tetapi juga dari interaksi sosial sehari-hari sama peer group, sama orang lain gitu. Oke, kita balik lagi nih Bu ke sosial media nih. Kan biasanya kan
orang-orang sosial media itu ada yang udah jadi seleb, yang dia citra dirinya itu terlihat tinggi atau dia lebih percaya diri di Instagram gitu. Nah, menurut Ibu, apakah seseorang yang terlihat aktif atau percaya diri di sosial media itu otomatis memiliki self esteem yang tinggi, dan apakah hal itu baik untuk diri mereka sendiri gitu? Belum tentu. Kalau orang yang overexpose dirinya di media sosial dan menampilkan yang sangat ideal tentang dirinya, ada kecenderungan juga seseorang itu ada kecenderungan juga bahwa itu adalah defense mechanism dia. Dia menunjukkan yang baik, yang ideal, padahal di dalam dirinya sendiri bisa jadi kebalikannya. Karena itu adalah seperti topengnya yang melindungi self-esteem-nya yang kurang baik biasanya. Itu bisa seperti itu. Tetapi ada juga orang-orang yang betul-betul dia tampil di medsos, dia betul-betul percaya diri, dan dia memiliki self-esteem atau rasa berharga diri yang baik gitu. Jadi tidak selalu ya, namun bisa overexpose dalam media sosial itu adalah bentuk mekanisme pertahanan diri untuk melindungi self-esteem yang rendah begitu. Nah, kalau tadi ditanya apa dampaknya baik atau tidak ya? Baik atau tidaknya. Ya, baik atau tidak itu relatif. Ya bisa kita nilai baik jika memang orang tersebut, jika apa yang ditampilkan di sosial media dan kehidupan realnya itu selaras gitu, tidak terlalu berbeda. Nah, itu akan jadi satu hal yang baik dan lebih positif. Tapi kalau terlalu berbeda, misalnya yang dia tampilkan itu kehidupannya yang wah gitu ya, tentang liburan-liburannya terus dan lain sebagainya, tapi tidak menampilkan dirinya apa adanya. Nah, ini tentu kurang bagus ya. Bahkan overexpose dalam sosial media juga membuat seseorang terlalu menggantungkan diri gitu, ingin dapat validasi secara instan dari orang lain gitu. Kalau apa yang dia lakukan itu, kalau cara itu dilakukan terus-menerus, dia senang misalnya pasang story, bikin story, reels dan lain sebagainya untuk validasi sosial, tentu itu kurang baik ya. Jadi seseorang perlu punya cara yang bervariasi untuk mendapatkan kebahagiaan gitu, untuk merasa dirinya berharga, nggak menggantungkan dirinya dari aktivitas di dunia maya. Gitu. Itu sama aja tentang tingginya dual identity sama rendahnya dual identity di dalam akun Instagram itu ya, Bu? Iya, kita bisa bilangnya itu istilahnya dual identity. Ada akun yang pertama, yang kedua, dan bagaimana akun yang pertama sama yang kedua itu sama atau berbeda jauh gitu ya. Cara presentasi dirinya itu ya. Mempresentasikan dirinya. Setelah ngomongin tentang media sosial, saya mau nanya-nanya aja sih, kan dalam self-esteem ini kan dikategorikan ya, ada rendah, ada sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, mungkin kita butuh Validasi. Oh ya, kita mungkin butuh secara pandangan psikologisnya dengan tinggi, rendah, dan lain sebagainya itu gimana sih, dan kenapa bisa dikategorikan seperti itu? Jadi kalau kita menilai self-esteem itu tinggi atau rendah, self-esteem ini kan berarti keberhargaan diri ya, bagaimana seseorang melihat dirinya secara positif. Kita mulai dulu dari yang sedang, ya, dari yang cukup ya. Kalau seseorang yang self-esteemnya cukup, artinya dia memahami dirinya sendiri. Lalu dia mengetahui apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dia tidak mudah untuk gak gampang baper sama pandangan orang lain. Tetapi kondisi cukupnya ini belum stabil. Ya, artinya orang yang self esteemnya cukup, dia kalau dipuji dia senang, jadi semangat. Kalau dikritik bisa ngedrop juga gitu. Jadi kurang stabil dia. Dia masih terpengaruh juga sama pandangan atau penilaian orang lain terhadap dirinya. Itu kalau yang cukup. Tapi seseorang yang self esteemnya cukup,
ya cukup baik, dia cukup paham sama dirinya sendiri, batasan-batasannya, menghargai dirinya, menghargai orang lain gitu, dan cukup percaya diri gitu ya. Itu yang self esteem yang cukup. Lalu kita bergeraknya ke self esteemnya baik dulu ya. Ya, kalau self esteem cukup, lalu self esteem tinggi, atau self esteem baik lalu sangat baik ya. Kalau orang yang self esteemnya mungkin bukan baik ya, tinggi aja, supaya dari tinggi ke rendah ya. Jadi cukup atau sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, kalau seseorang yang self esteemnya tinggi, selain dia memahami kelebihannya sama kekurangannya, dan dia menerima dia punya kelemahan, punya kekurangan, ya dia terima dirinya apa adanya gitu. Sehingga kalau ada orang lain yang mengkritik, komentar atau nggak suka, dia nggak gampang baper gitu, karena dia punya pendapat dan pandangannya sendiri, Memiliki prinsip sendiri. iya, punya values, dia tahu values dirinya sendiri. Jadi ya kalau lo nggak sependapat nggak apa-apa, gue sih pendapatnya kayak gini gitu. Jadi nggak gampang ngedrop kalau dikritik atau dikomen. Ibaratnya kita baca komentar netizen yang jelek-jelek, ya tetap aja nggak ngaruh gitu. Yang penting gue nggak ganggu apa-apa, yang penting ini menurut gue udah yang benar, udah dipertimbangin gitu. Jadi dipercaya sama pilihan pertimbangannya sendiri. Itu kalau self esteemnya tinggi. Selain tentu saja orang yang self esteemnya tinggi juga memang dia lebih tampil dengan lebih percaya diri dan lebih santai pembawaannya gitu. Lalu kalau self esteemnya sangat tinggi, ini bisa jadi sesuatu yang positif atau bahkan jadi negatif. Iya. Kalau yang self esteemnya sangat tinggi, dia lebih stabil gitu, lebih stabil, konsisten dengan pembawaannya, dengan pendapatnya. Kalau berargumentasi, dia bisa mempertahankan pendapatnya dengan baik dan lain sebagainya. Dan dia juga nggak apa-apa dengan perbedaan. Tapi kalau yang self esteemnya tinggi itu sangat negatif ya, ke arah yang negatif, dia bisa jadi sombong gitu, arogan, terus ada narsisnya juga gitu, ada sisi-sisi mendominasi orang lain gitu. Itu kalau yang self esteemnya sangat tinggi tapi yang ke arah negatif. Lalu itu yang sangat tinggi, tadi yang dari sedang ke rendah. Nah, kalau self esteemnya rendah, ini berkaitan dengan dia kurang paham sama dirinya sendiri, dia kurang paham sama apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan karena kurang paham sama dirinya, dia juga jadi kurang paham sama batasan. Nah, jadi people pleaser, nah itu masuk di self esteem yang rendah. Karena dia nggak menetapkan batasan untuk orang lain, kayak pengennya kan kebutuhannya jadi diterima gitu. Karena diterima, akhirnya dia ya udah walaupun capek dia ikutin gitu. Dia nggak bisa nolak. Kalau ada teman butuh apa, dibela-belain sampai dia beliin gitu, sampai diusahain banget gitu. Dan ngikutin kata orang, kayak misalnya istilah FOMO tuh, ya fear of moving out. Ya, missing out ya, fear of missing out ya, itu juga ngikutin pendapat atau kesukaan orang lain walaupun dia misalnya nggak suka. Itu rasa gak enakannya itu ya. Iya, rasa nggak enakan nolak dan lain sebagainya. Kalau self esteemnya sangat rendah, dengan yang kualitas yang tadi itu, dengan dia nggak yakin, dia nggak pede, dia cenderung menarik diri. Oh ya, kalau self esteemnya sedang itu dia aktif bersosialisasi ya, aktif dia berhubungan sama orang tuh nyaman-nyaman aja. Tapi kalau self esteemnya rendah, dia kurang suka bersosialisasi, agak menarik diri. Kalau self esteemnya sangat rendah, ya dia cenderung udah introvert, udah lebih nutup diri gitu. Terus bener-bener bisa sangat khawatir sama pendapat orang lain, bisa ada social anxiety-nya, bisa ada gejala-gejala permasalahan psikisnya, kayak stresnya tinggi atau cemasnya tinggi. Itu kalau self esteem sangat rendah. Biasanya ada kaitan dengan gejala-gejala psikologis yang lain. Menurut Ibu, tanda-tanda perilakunya itu biasanya terlihat
pada individu di tiap kategori itu kayak gimana tuh Bu? Dalam sudut psikologis? Mungkin dalam kehidupan akademiknya, sosialnya gitu kan pasti tandanya kelihatan, apalagi mungkin aku pengen tahu secara akademiknya sih, soalnya kan mungkin bisa kelihatan gitu kalau misalnya Kalau kita lihat dari sisi akademik itu tadi ya, kalau self esteemnya cukup, artinya kan perilakunya dia bersosialisasi, dia mau berinteraksi, membuka diri sama orang lain gitu, aktif, ada sisi aktifnya dari sosial. Kalau dari akademiknya ya tentu karena dia memahami orang yang self esteemnya cukup, dia pahami kan tentang kelebihan dan kekurangannya. Maka kalau dia ada kekurangan, dia terima, tapi dia juga melakukan sesuatu gitu untuk pengembangan dirinya ya. Kalau dan dia juga mau mencoba hal-hal yang berkaitan dengan berkompetisi gitu. Berkompetisi itu dia nyaman-nyaman aja, walaupun pendapat orang masih jadi satu hal yang terasa banget gitu. Nah, kalau self esteemnya tinggi sama sangat tinggi udah jelas lah ya, itu nggak usah, itu kan nggak ada masalah. Yang self esteemnya rendah ini walaupun misalnya dia cerdas, tapi kalau self esteemnya rendah biasanya dia nggak percaya, dia kurang percaya sama kemampuan dirinya sendiri. Jadi kurang yakin, kurang pede, lalu ngerasanya udah mencoba tapi ngerasa nggak cukup baik, lalu nantinya jadi overthinking, sama ngerasa nggak puas sama apa yang udah dia kerjain. Walaupun dia udah kerjainnya tuh baik gitu, tetapi orang yang self esteemnya rendah itu merasanya tidak cukup baik gitu, merasanya ada yang kurang, merasanya nggak puas dan khawatir banget sama penilaian sama hasil. Kalau yang self esteemnya sangat rendah umumnya nggak berani untuk mencoba berkompetisi. Nah, jadi seperti kalian nih mau mencoba kompetisi dalam akademik, berkelompok, lalu wawancara, interview. Nah, ini menandakan self esteemnya minimal cukup. Gitu. Tapi kalau yang self esteemnya kurang, itu udah ada kecemasan tersendiri, mau wawancara orang, mau masuk lingkungan baru, mau tampil, mau speak up, itu udah ada kecemasan tersendiri. Apalagi yang self esteemnya sangat kurang, bisa jadi menolak untuk ikut-ikut kegiatan yang kompetitif seperti itu, karena di situ kan ada penilaian. Dari sisi akademiknya itu, tapi kalau dari penilaian, dari nilai-nilai angkanya, kemampuan belajarnya, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dari psikologi ya, karena itu kan tergantung dengan IQ-nya, tergantung dengan perilaku belajarnya seperti apa. Itu tidak terlihat dari luar. Berarti belum tentu orang yang mungkin pintar, IQ-nya tinggi dan pokoknya pintar lah dalam segala hal, tapi belum tentu dia secara emosional atau secara self esteemnya tuh belum tentu self esteemnya baik. Iya, belum tentu self esteemnya tinggi. Karena orang yang pintar banget, misalnya pintar, tapi dia self esteemnya kurang, ya dia pintar, nilainya tinggi, dia berprestasi, dia ranking, tetapi di dalam dirinya belum tentu dia merasa cukup baik dan cukup puas. Belum tentu hasil yang dia capai itu bikin dia happy juga. Bisa jadi ya dia tetap tertutup, tetap menarik diri, diam-diam aja gitu. Tapi ngaruh nggak sih kan buat masa depan dia gitu kalau misalnya dia berperilaku self esteem rendah kayak gitu? Self esteem ini kan bagaimana seseorang menilai dirinya, tetapi perilakunya di luar itu tidak selalu sama. Banyak orang yang self esteemnya kurang bagus, tetapi dia tetap berprestasi, tetap dapat pekerjaan yang bagus, tetap bisa achieve banyak hal, tapi di dalam dirinya sendiri yang dia nggak happy. Orang nggak bisa lihat dari luar juga. Bisa jadi dia sukses kelihatan di luar, tapi ketika orangnya itu self esteemnya kurang bagus, dia ngerasa dipuji itu kayak dipuji orang, dia juga nggak percaya, masa sih iya sih, lu cuman PS doang kali mujinya gitu. Jadi cukup gitu iya, ngerasa dirinya sendiri kayak nggak pantas dipuji gitu, ngerasa nggak cukup baik, dan itu semua pergulatan internal di dalam dirinya aja. Seringkali kita nggak bisa lihat itu dari luar.
Tapi itu mendorong seseorang jadi lebih ambisius gak sih jadinya? Karena mungkin dia merasa nggak pernah cukup walaupun udah dipuji beberapa kali gitu, tapi tetap merasa nggak cukup. Itu berarti seharusnya dia punya jiwa yang ambisius gitu atau? Bisa jadi ambisius. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ketika seseorang itu merasa dirinya kurang berharga, maka dia akan overkompensasi dengan sesuatu yang dia kuasai. Kalau yang dia kuasai adalah misalnya belajar atau misalnya bekerja, dia misalnya akan bekerja sebaik mungkin. Misalnya dia pintar nih kan, dia merasa dirinya kurang cukup berharga. Tapi values yang dia anggap penting itu adalah prestasi. Oke lah, aku nggak pintar bersosialisasi, tapi aku akan merasa cukup berharga kalau pencapaianku baik, kalau nilaiku tinggi gitu. Jadi rasa berharga dirinya itu ada kalaunya, ada ada syaratnya gitu. Dia merasa berharga dirinya jika syaratnya terpenuhi. Syarat internal, syaratnya apa? Syaratnya kalau misalnya aku nilainya baik, kalau aku ranking, aku berprestasi, aku bekerjanya bagus gitu. Nah, dia akan berusaha memperoleh syarat itu terpenuhi supaya merasa dirinya berharga. Nah, ambisnya tuh di situ. Kalau itu nggak terpenuhi, dia makin ngedown lagi, ngedrop lagi, kayak ngerasa gue nggak ada. Apalah gue kalau misalnya nggak berhasil dalam pekerjaan, dia makin menilai dirinya makin negatif lagi. Jadi ambisnya itu berkaitan dengan syarat apa yang dia nilai bisa membuat dirinya berharga. Ada yang syaratnya lain, saya merasa berharga kalau saya bisa bantu orang lain. Nah, maka dia akan bantu nih, kalau ada teman butuh apa dia cariin, bahkan dia rela keluarin duit gitu. Dia mau berbuat baik supaya merasa dirinya berharga. Nah, itu beda-beda syarat itu di dalam diri orang, tergantung dari pola pengasuhannya juga. Kira-kira tadi kan pola pengasuhan itu kan mungkin menjadi salah satu faktornya ya. Kira-kira faktor-faktor yang lain mungkin yang bisa mempengaruhi gitu self esteemnya apa? Ya, self esteem itu terbentuk pertama dari pola pengasuhan ya, dari bagaimana orang tua berinteraksi atau berkomunikasi sama si anak. Itu di masa lalunya, masa kanak-kanak sampai masa remaja. Lalu yang kedua ini adalah pengalaman kehidupan orang tersebut. Kalau orang tersebut hidupnya misalnya susah, sulit, keras, lalu dalam perjalanan kehidupannya dia mungkin banyak dapat cobaan gitu, atau dilecehkan, direndahkan, itu mempengaruhi nanti bagaimana dia memandang dirinya. Lalu kalau punya pengalaman yang traumatis juga, kayak misalnya berulang kali dibully, itu juga mempengaruhi. Jadi self esteem itu berkaitan dengan pola pengasuhan, lalu juga dengan pengalaman kehidupan, ya, pengalaman kehidupan dan pengalaman buruknya, traumatisnya gitu. Itu yang membentuk self esteem seseorang. Itu bisa mempengaruhi, membentuk dan mempengaruhi self esteemnya. Nah, kan dalam penelitian kami itu self esteem itu kan dilihat melalui dua aspek. Yang pertama tuh self respect dan self acceptance. Nah, bagaimana nih menurut psikolog memakai skor tinggi rendahnya di self respect dan self acceptance gitu? Self respect dan acceptance, yes. Ya. Bagaimana menghormati diri dan menerima diri. Ya. Jadi kalau seseorang yang self respectnya tinggi, maka itu akan tampil dari bagaimana dia merepresentasikan dirinya di depan orang lain, ya. Self respect ya, jadi respect. Ketika dia respect, hormat, menghargai dirinya sendiri, maka dia akan membawa hal itu tersebut ke orang lain dengan cara apa? Dengan cara misalnya dia berpenampilan, dia self respect sama dirinya sendiri. Nah, ketika dia respect sama dirinya sendiri, dia merawat dirinya dengan baik. Dia berpenampilan dengan baik, paling tidak bersih, rapi gitu ya. Dan itu yang ditunjukkan juga ke orang. Jadi orang yang self respectnya
tinggi, maka itu bisa terlihat dari pembawaannya di luar. Gitu ya. Nah, kalau dia self respectnya rendah terhadap dirinya, ya mungkin dia bisa nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak ganti baju, udah dia keluar misalnya ketemu ke rumah temennya, misalnya hal-hal yang kayak gitu ya. Nggak peduli sama diri sendiri. Iya, jadi dia kurang kepedulian terhadap dirinya sendiri, kurang. Itu self respect. Lalu self respect juga berkaitan dengan membuat batasan, setting boundaries itu. Nah, boundariesnya apa? Batasan-batasan yang membuat dirinya aman. Aman tuh dalam arti dia paham kebutuhannya apa, dan dia mengutamakan kebutuhan dirinya dulu baru orang lain. Contoh misalnya boundariesnya apa tentang mungkin jam malam, jam tidur gitu. Kalau kita respect sama diri sendiri, maka gue jam malamnya kalau pulang tepin sendiri, jam 10 udah sampai rumah atau jam 9 sampai rumah gitu. Jadi respect sama diri sendiri, dan itu nilai itu dia bawa juga keluar, dia tunjukin ke orang lain gitu. Contoh misalnya orang yang self respect tinggi itu kan setting boundaries. Kalau dia misalnya di ada teman cowok misalnya gitu yang ngajakin ini itu macam-macam, lalu kalau dia self respectnya kurang, dia nggak tahu kan batasannya apa tuh. Kapan saya harus nolak, kapan boleh, kapan saya marah, kapan enggak gitu. Nah, kalau self respectnya tinggi, dia tahu itu apa yang perlu dilakukan. Kalau ada teman kayak gini, aku nolaknya gimana, aku bilangnya gimana, dan dia pegang prinsipnya. Itu self respect tinggi. Kalau self respect itu jadi berkaitannya dengan eksternal ya, keluar. Kalau self acceptance itu berkaitannya dengan menerima diri sendiri apa adanya. Jadi kalau acceptance, dia paham kelebihannya, paham kekurangannya. Dan kalau kekurangannya ini, ya dia orang yang self acceptance-nya tinggi, dia nggak gampang menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi dia nggak gampang terpengaruh kalau menghadapi kegagalan, nggak gampang ngedrop, nggak gampang ngedown gitu, nggak gampang baper juga jadinya. Karena dia akan pikir, oh ya udah, orang kalau nggak suka gue nggak apa-apa gitu kan, orang punya haknya masing-masing. Dia menerima dirinya apa adanya. Nah, jadi nggak memaksakan dirinya harus sama orang lain. Kalau misalnya tinggi self respect sama acceptance-nya itu pada konteks media sosial itu dapat berpengaruh nggak sih, dan pengaruhnya itu bentuknya kayak gimana? Konteksnya self respect dan self acceptance dalam media sosial. Ya, kita mulai dari acceptance dulu. Kalau seseorang yang self acceptance-nya tinggi, maka dia kan menerima dirinya apa adanya kan. Nah, orang yang self acceptance-nya tinggi di media sosial, dia akan mau untuk share sesuatu yang baik, tapi juga sesuatu yang masih jadi struggle-nya. Bukan sesuatu yang buruk ya, tapi sesuatu yang jadi struggle-nya. Misalnya dia tampilin yang baik-baik gitu, tapi juga dia mau membuka diri kalau dia lagi ada problem atau dia ada kesulitan gitu. Bukan hanya nampilin yang idealnya aja, tapi juga nampilin gue lagi struggle nih sama perjuangan gue di ngerjain ini, atau gue sebenarnya orangnya nggak multitasking. Dia juga tunjukin tuh kelemahan dia ke orang, dan mau lagi struggle mengatasi itu. Nah, itu kalau self acceptance di media sosial. Kalau self respect di media sosial, ya ini berkaitan dengan representasi itu kan, dengan membuat membuat orang lain terkesan kan. Tapi ini juga berkaitan dengan self respect itu juga. Nah, self respect ini berkaitan dengan persepsi orang masing-masing nih. Persepsi orang masing-masing kan beda tentang menghormati caranya respect sama diri sendiri. Kalau orang yang respect sama diri sendiri yang tinggi di media sosial, tentu dia juga misalnya peduli sama privacy gitu ya. Privacy, ada hal-hal yang boleh disampaikan, ada yang enggak. Lalu dalam menampilkan foto-foto, dia akan menampilkan
yang sopan misalnya, kalau yang pakaian-pakaiannya kayaknya terlalu banyak terbuka gitu dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin akan dijaga gitu. Dan berkaitan juga bagaimana komentar ke orang lain atau di media sosial. Ketika dia berkomentar, komentar yang juga terjaga gitu. Tidak menjatuhkan orang lain, tidak terlalu vulgar dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan self respect di media sosial. Bagaimana dia menghormati dirinya sendiri, dia juga akan menghormati orang lain. Mungkin itu saja yang mengenai self esteem, udah banyak banget yang benar, banyak banget. Mungkin kita langsung pindah ke self presentation yang banyak banget nih. Oh iya, boleh silakan. Nah, jadi nih di penelitian kami kan juga mengukur beberapa bentuk self presentation, khususnya di sosial media kan. Nah, seperti kayak self promotion, terus ingratiation, ada selective disclosure, impression management, dan authentic expression. Nah, secara umum nih, apa makna psikologisnya dari skor tinggi atau rendahnya di masing-masing self presentation tersebut gitu? Nah, itu sebenarnya suatu hal yang banyak nih. Ini PR saya nih buat dijawab. Oke, gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana secara psikologis itu Dari skor tinggi rendahnya. kayak artis secara psikologis dari 5 aspek tersebut tuh secara umum tuh gimana? Ya, apa tadi tinggi rendahnya ya? Iya, tinggi rendahnya. Ya, kita mulai dari tinggi dulu ya. Ini impression management sama self promotion ini dua hal yang serupa, mirip ya. Nah, karena ini kan bagaimana kita menampilkan diri kita di media ya, umum ya. Nah, ini kan kaitannya dengan media sosial ya. Iya. Nah, impression management sama self promotion, jika seseorang yang ini tinggi rendahnya ya dalam psikologis ya. Nah, impression management sama seseorang yang impression managementnya tinggi dan self promotionnya tinggi, ini akan cenderung menampilkan ideal self-nya dia. Iya. Nah, ideal self-nya. Kalau terlalu tinggi, ini bisa menunjukkan yang baik-baik aja atau kita bilangnya faking good. Ya, jadi kalau yang tinggi, karena kan tujuan dari impression management ini sama self promotion ini dia mau Mempromosikan diri sendiri. mengelola atau mengendalikan penilaian orang lain terhadap dirinya. Jadi kan dia harapannya pengen dinilai baik kan. Betul. Nah, jadi dia mengendalikan penilaian orang lain agar mendapatkan penilaian yang positif. Ya, caranya dengan apa? Dengan cara menampilkan yang baik-baik aja, yang ideal, yang faking good. Gitu ya. Jadi kalau orang yang impression management sama self promotion ini tinggi, maka dia akan menampilkan yang baik-baik aja. Misalnya kalau yang ditampilin liburan-liburannya doang gitu, yang ditampilin dia pada saat selfie-selfie-nya aja yang pakai make up misalnya gitu ya. Itu kalau ini tinggi. Lalu ingratiation. Yes. Ingratiation ini adalah sebetulnya ini adalah salah satu strategi untuk bisa disukai sama orang lain. Untuk bisa disukai atau disenangi sama orang lain atau mengambil hati orang lain. Nah, ini konteksnya secara umum nggak hanya di media sosial aja ya. Nah, karena ingratiation ini nanti kaitannya dia dengan dia mau mengambil hati orang, pengen bikin orang senang sama dia, gitu, pengen menarik perhatian. Maka ingratiation ini adalah cara-cara yang digunakan untuk membuat orang lain menyukai dia. Cara-caranya ini antara lain bisa dengan memuji orang lain, lalu bisa juga dengan membantu, doing favor gitu, bantuin orang lain. Kalau misalnya orang lain ada perlu apa, dia pokoknya bikin tindakan-tindakan kecil yang bantu orang lain, atau mungkin dia nge-treat teman-temannya, beliin sesuatu, traktir lah gitu, sering-sering traktir. Itu kan bagian dari ingratiation juga.
supaya disukai. Jadi memuji orang lain, doing favor, termasuk juga misalnya menyetujui pendapat orang lain walaupun sebetulnya itu berbeda dengan pandangannya sendiri gitu. FOMO juga bisa termasuk, dia ikut-ikutan supaya dia diterima, dia sama kelompok itu dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau yang ingratiation-nya tinggi, dia akan cenderung untuk kayak bunglon gitu ya, ngikutin apa kata orang, lebih ke berkaitan dengan itu tadi apa namanya, people pleaser itu tadi. Ya, gampang ngikutin supaya dia disukai, ya dia muji orang lain, dia ikutin apa pendapat orang dan lain sebagainya itu. Nah, kalau selective disclosure ini self disclosure dari arti katanya kan, self disclosure ini adalah keterbukaan atau membuka diri ya kepada orang-orang. Kalau selective disclosure, dia membuka dirinya selektif, terbatas aja. Jadi kalau selective disclosure-nya tinggi, ini akan tampil di sikap misalnya mudah curiga sama orang, nggak percayaan, menutup diri. Tapi menutup diri ya terlalu selektif banget gitu. Menutup diri, nggak gampang ngebuka, atau bahkan dia cuma tunjukin yang baik-baiknya aja, tapi dia nggak tunjukin kelemahan atau kekurangannya gitu. Itu kalau yang selective disclosure-nya tinggi. Jadi yang ditunjukin yang ya ada kaitannya, ada faking good aja, yang bagus-bagusnya aja, dia nggak terlalu membuka dirinya apa adanya. Kalau authentic expression ini berkaitan dengan orang yang authentic expressionnya tinggi, maka dia akan lebih santai aja bersikap di lingkungan. Kalau dia senang dia memuji, kalau dia nggak suka dia sampaikan, kalau dia nggak sependapat ya dia sampaikan pendapatnya tanpa dia khawatir gitu. Dan orang yang authentic expressionnya tinggi, maka di media sosialnya akan lebih bervariasi isinya. Bisa tentang dia sama keluarganya, bisa sama teman-temannya, bisa dia lagi sendiri gitu. Nggak hanya tunjukin yang dia lagi liburan doang gitu. Nah, itu yang authentic expression, karena dia mengekspresikan dirinya dengan otentik gitu, dengan asli. Jadi dirinya apa adanya, real self. Tulus gitu ya orangnya. Kalau tulus bukan tulus. Kalau tulus kan makna ketika dia membantu seseorang. Nah, kalau ini dia mengekspresikan dirinya apa adanya, nggak takut sama penilaian. Jadi kalau dia pakai, kadang-kadang dia selfie-nya lagi rapi, kadang dia mukanya lagi aut-autan misalnya, atau ya gitu. Akan terlihat lebih variatif kalau dari media sosial. Orang yang authentic expressionnya tinggi, variasi. Mungkin dari semua 5 aspek tersebut tuh, kalau misalnya semua aspeknya tinggi, nah mana yang paling resiko, mungkin yang paling beresiko pada mental health-nya gitu? Jadi kalau kita lihat, kalau ini terlalu tinggi ya, kalau ini too high, yang kurang bagus ini adalah yang ini, impression management, iya, sama selective disclosure. Karena kalau dia impression management kan dia mau mengendalikan pendapat orang terhadap dirinya, dia tunjukin yang baik-baiknya, yang bagus-bagus aja. Selective disclosure, dia menutup diri kan, nggak gampang terbuka. Dia mau tunjukinnya yang baik-baik aja. Jadi kalau orang yang impression managementnya sama selective disclosure ini terlalu tinggi, ya efeknya ke mental health adalah akan capek, karena yang ditampilin itu kayak topeng gitu. Dia pakai topeng terus di luar, sedangkan dia nggak mau sampai orang lain tuh tahu kekurangan atau kelemahan dia. Nah, itu secara mengganggu mental health-nya di situ. Dia akan mudah capek, mudah burn out, emotional exhausted gitu. Cara menanganinya tuh kira-kira gimana? Untuk menanganinya, pertama semua dimulai dari kesadaran diri orangnya dulu. Nah, kalau dia merasa, oh iya, ada yang perlu diperbaiki nih dari diri saya, ada hal yang saya rasa nggak nyaman,
kesadaran itu dimulai, maka bisa ditindaklanjuti dengan konseling ke psikolog klinis. Nanti dari psikolog klinis akan membantu untuk mengarahkan untuk pengembangan diri gitu. Jadi bukan dari orang lain yang nyuruh, kamu kayaknya perlu ke psikolog deh, enggak. Dimulainya dari kesadaran diri dulu. Apa yang saya rasa nggak enak, apa yang kayaknya ini ngeganggu saya, nah itu bisa tindak lanjut datang konseling ke psikolog klinis gitu. Atau kalau mau menanganinya sendiri, ya bisa dimulai dari menerima dirinya apa adanya dan menunjukkan sisi-sisi yang berbeda. Nggak hanya sisi idealnya aja, tapi juga sisi realnya dia juga mulai ditunjukkan di sosial media, seperti tunjukin kehidupan keluarga, pertemanan. Nah itu akan bisa menjadi pintu untuk seseorang lebih balance lah gitu. Nggak hanya nampilin yang ideal aja, tapi juga yang realistisnya gitu. Mungkin sudah cukup ya untuk presentation saya udah sangat lengkap ya 5 konsep. Sekarang kita ingin menanyakan tentang dual identity gap-nya. Jadi kan kita ngomongin tentang first account dan second account dan gimana caranya seseorang mempresentasikan dirinya. Nah pasti kan berbeda tuh antara yang first account dan second account. Nah kira-kira kalau misalnya perbedaan antara presentasi di first account second account-nya itu tinggi banget atau berbeda banget, mungkin di first account-nya bagus banget tapi giliran di second account-nya semuanya hal-hal yang struggle semua, itu kira-kira berdampak negatif nggak pada diri sendiri kalau misalnya perbedaannya jauh? Kalau perbedaannya jauh, tentu ada dampaknya karena kita nilai dulu dari yang sehat ya sebelum kita ke arah yang negatif. Punya dua account dalam media sosial boleh nggak? Ya boleh aja. Yang sehat adalah ketika kan first account itu biasanya ditujukan sebagai etalase sosial kan, etalase formal. Etalase itu kan sesuatu yang mau dijual gitu ya dari diri kita tunjukin yang ideal-ideal. Nah, boleh juga, nggak apa-apa, misalnya first account-nya yang ideal-ideal, tapi di second account-nya di situ juga ada real life, bukan hanya tentang struggle doang, bukan hanya tentang lagi masalah, lagi bete, lagi galau gitu. Yang sehat itu adalah kalau ada dua akun, akunnya satu yang ideal, nah yang satunya adalah akun yang realistis. Realistis itu dalam arti dia merepresentasikan dirinya apa adanya di tengah circle sosialnya. Jadi ada circle sosial juga. Tapi kalau dua-duanya nggak ada circle sosial betulan, misalnya yang first account di open public, tapi yang second account itu di private dan nggak ada orang yang follow, itu cuma buat dia curhat gitu doang, curhat sendiri, terus dia marah-marah dan lain sebagainya. Itu nggak sehat. Yang sehat itu adalah kalau kita punya satu account, boleh yang first atau boleh yang second, tapi account yang satu itu akun yang real, yang kita punya temen di situ dan kita nunjukin diri kita apa adanya. Nah itu yang sehat gitu, karena itu tandanya kita dalam kondisi yang itu tadi, yang memahami diri sendiri dan mampu mengekspresikan diri apa adanya gitu ke orang lain. Dari situ sehat. Tapi kalau itu tadi kesenjangannya tinggi, gapnya itu terlalu tinggi, yang first terlalu gimana yang ideal, tapi yang second justru yang galau-galau gitu, atau yang struggle-strugglenya nggak sehat, karena di mana dirinya yang sesungguhnya gitu, nggak ada real self-nya dia yang tampil. Itu kurang sehat. Kenapa? Karena nanti dia tetap akan ngerasa kehilangan dirinya. Dia yang di first account faking good gitu, nampilin yang baik-baik aja, tapi di satu sisi dia berkeluh kesah misalnya gitu. Jadi tetap intinya adalah punya akun yang real dan isinya adalah memang teman-teman gitu yang memberikan support juga, yang mendukung. Jadi ada interaksi yang real sama
teman-teman dalam circle di akun yang satunya lagi. Kira-kira ibu pernah nggak sih kayak punya pasien gitu yang memiliki dual identity-nya yang tinggi, mau itu di dunia sosial media atau di dunia nyata gitu? Kalau dual identity-nya tinggi, saya belum pernah temui. Tapi kalau yang punya second account banyak. Namun second account-nya akun satu dan keduanya ya itu tadi, yang satu yang umum-umum, yang kedua yang struggle gitu, atau itu nggak di open gitu. Ya mungkin bisa dibilang dengan dual identity-nya gap, tapi saya mungkin bukan gapnya terlalu jomplang, artinya dia nunjukin yang ideal banget. Paling misalnya yang di akun yang satu dia ngebatasin juga, cuman yang normal-normal aja lah, yang normal life. Tapi akun satu lagi itu akun keluh kesah gitu. Oh iya. Gitu. Tapi bukan berarti dia menunjukin yang ideal-ideal banget di akun yang satu. Nggak. Satu akun normal, satu akun keluh kesah, paling begitu. Kalau dua identitinya tinggi di sosial media, kira-kira bakal berdampak nggak sih buat dunia nyata? Kira-kira Bu? Ya bisa jadi berdampak. Bisa jadi berdampak karena kan apa yang dilakukan di media sosial itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang nyata ya. Nah, kita nggak menampilkan diri kita apa adanya di dalam media sosial, maka dampaknya lebih kepada dampak besarnya mungkin tidak dapat terlihat ya, tetapi dampaknya bisa jadi misalnya kepada dirinya sendiri gitu. Kalau terlalu banyak menghabiskan waktunya di medsos tapi juga lupa untuk menyeimbangkan dengan real life, tentu itu bisa berdampak sehingga orang itu lebih pikirin tentang penilaian kan, lebih pikirin tentang penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi dia bisa lebih cemas nantinya, lebih worry, lebih overthinking kalau dia fokusin hanya pada citra dirinya di medsos aja gitu. Karena yang paling penting itu adalah real life-nya, bukan apa yang ada di medsos. Justru perlu lebih berhati-hati kalau dia aktif banget di medsos tapi di real life dia nggak mau kemana-mana, dia diem aja, dia nggak bersosialisasi gitu. Jadi mungkin yang ideal buat cara ideal buat kita presentasikan diri antara dua akun tersebut tuh, ya akun pertama mungkin kita bisa bagi-bagi yang mungkin normal atau mungkin sesuatu yang mungkin menurut kita itu pantas lah untuk diberikan kepada publik gitu. Sedangkan kalau misalnya di second account itu mungkin biar nggak terlalu jomplang, kita masih tetap kasih keluh kesah dan pokoknya real life aja gitu ya. Iya, keluh kesah boleh, tapi juga ada yang lain juga gitu, juga tentang pertemanan, lebih berinteraksi. Ada akun yang digunakan untuk betul-betul berinteraksi sama followers, sama circle-nya gitu. Berinteraksi ya itu tadi, kita nggak malu tunjukin foto lagi ini gitu, maksudnya yang main bareng teman, mau dipublish di situ, mau berkomen di situ di akun yang satunya lagi, itu yang lebih sehat gitu. Kira-kira mungkin udah cukup ya untuk dual identity. Sekarang kita ingin tahu nih, mungkin untuk buat teman-teman dan untuk teman-teman yang menonton, mungkin kira-kira menurut buat saran untuk responden-responden kalau misalnya self esteemnya terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah, itu mereka gimana cara menghadapinya dengan sebaik-baiknya? Ya, kalau self esteemnya sudah tinggi itu bagus. Tetapi ingat, meskipun kita punya keberhargaan diri yang tinggi, selalu kembangkan rasa empati. Ya, empati itu artinya kita juga mikirin dari sudut pandang orang lain. Kita juga pikirin misalnya kondisi orang-orang yang mungkin kurang beruntung dan lain sebagainya. Intinya kembangin empati terhadap orang lain. Kemudian kalau self esteem kita terlalu tinggi dan kita sadari kita punya kebutuhan nih, pengen dinilai baik sama orang, atau pengen menunjukkan yang terbaik, jangan lupa imbangi dengan tidak mengontrol orang lain terlalu
tidak mengembangkan keinginan untuk mengendalikan orang lain tuh ngikutin apa yang kita mau, apa yang kita suka gitu. Jadi biarkan aja kalau teman-temannya berbeda pendapat, kita nggak harus bikin orang tuh sependapat sama kita. Kalau temannya punya keinginan yang berbeda, kita nggak harus, teman kita tuh harus ngikut sama kemauan kita gitu. Jadi kurangi kebutuhan untuk mengontrol orang lain, kebutuhan mendominasinya gitu. Termasuk seperti misalnya berbicara dan lain sebagainya. Jadi berikan orang lain kesempatan untuk mereka menunjukkan apa yang mereka suka, apa yang mereka kurang suka, dan berbeda itu nggak apa-apa. Itu kalau yang self esteemnya tinggi. Jadi empatinya dikembangkan, lalu juga rendah diri ya, untuk tidak sombong walaupun kita percaya sama kemampuan diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu merunduk gitu. Itu kalau self esteem tinggi. Lalu untuk teman-teman yang self esteemnya masih perlu ditingkatkan gitu, yang pertama ini adalah explore dirinya lebih banyak lagi. Mengeksplor diri itu artinya coba deh banyak hal baru, coba pengalaman-pengalaman baru, belajar satu hal yang baru. Karena semakin kita itu mencoba banyak hal baru, semakin punya banyak pengalaman, itu akan bikin kita semakin banyak tahu dan semakin pede dan semakin ngerasa diri kita berharga gitu. Jadi fokus untuk mencoba banyak pengalaman baru. Lalu yang kedua adalah fokusnya pada real life. Bukan pada dunia maya, bukan pada medsos. Fokusnya pada real life. Batasi penggunaan media sosialnya atau kita sebut dengan digital detox ya. Misalnya dalam satu hari, dalam seminggu kita nggak pakai sosial media, atau sosial medianya tuh difilter. Kalau kita tahu yang kita follow nih kerjanya liburan lulu, terus kita nggak nyaman ngelihat itu, ya maka lebih baik di mute aja gitu. Jadi bukan berarti kita benci atau apa sama orang tersebut ya, ini kan lebih ke strategi aja untuk mengelola diri. Jadi kalau kita terganggu sama teman-teman kita yang kesibukannya banyak dan lain sebagainya, di filter aja, di mute, atau kalau unfollow kan juga nggak apa-apa ya. Itu kan bukan satu kejahatan kalau kita unfollow teman kan. Betul. Yang penting kita tahu mana yang impactnya bikin kita makin enak perasaannya, mana yang impactnya bikin kita nggak enak ya. Jadi digital detox, filter penggunaan sosial media, lebih fokus sama real life gitu. Itu kalau yang self esteemnya. Dan yang terakhir nih untuk yang self esteem masih perlu ditingkatin, itu adalah banyak-banyak bicara positif sama diri sendiri. Karena kalau self esteemnya tuh rendah kan biasanya dia sering menyalahkan diri, terus ngerasa nggak cukup baik. Otaknya itu ngeluarin kalimat-kalimat yang menilai dirinya kurang baik. Nah, itu perlu diimbangi dengan kalimat-kalimat apresiasi buat diri sendiri. Jadi kalau istilah trennya tuh self compassion gitu. Jadi kita tuh welas asih sama diri sendiri, jangan terlalu keras sama diri sendiri, gitu. Cintai diri sendiri itu ya. Iya, cintai diri sendiri, nerima diri sendiri apa adanya. Soalnya hal tersebut tuh juga ngaruh kepada kesehatan mental mereka ya Bu ya. Benar. Kalau terlalu overthinking, terlalu nilai diri sendiri negatif, nanti kan lama-lama nggak nyaman. Iya. Dan bisa berkembang ke kondisi-kondisi lainnya. Nah itu tadi kalau yang self esteemnya tinggi seperti itu. Kalau yang self esteemnya rendah atau sangat rendah, bisa dengan itu tadi digital detox, fokus sama real life, berbanyak pengalaman, experience, coba hal-hal baru, dan yang terakhir self compassion itu tadi ya, atau positive self talk ya, bicara positif sama diri sendiri. Nah, mungkin Bu bisa menyampaikan satu pesan untuk teman-teman yang lagi menonton nih, generasi muda terutama, tentang self esteem dan penggunaan media sosial. Pesan tersebut kira-kira apa? Untuk self esteem sama media sosial ya. Ya begini, pesan saya adalah teman-teman di sana, teman-teman remaja nih yang masih remaja ya, saya berpesan agar jangan menelan bulat-bulat apa
apa yang dilihat di media sosial. Karena apa yang kita lihat di layar HP itu adalah tampilan paling ideal atau ideal self atau representasi yang paling perfect yang memang dibuat dengan sengaja oleh orang lain, bukan kehidupan yang sebenarnya. Seperti kalau dibikin analogi kayak film, ya, tampilan apa yang ditampilkan di layar HP itu yang kita lihat di media sosial itu adalah hal-hal baiknya aja atau highlights-nya aja gitu. Bukan film yang sesungguhnya, karena ketika kita melihat film yang sesungguhnya di situ ada ceritanya aja. Nah, ini kita cuma lihat cuplikan aja, cuplikan kemasan yang udah pendek, paling ideal, paling menarik gitu. Tapi kita nggak lihat cerita kehidupan seseorang sesungguhnya yang semuanya juga punya banyak struggle-nya sendiri. Jadi bijaklah menggunakan sosial media, jangan jadikan sosial media itu sebagai tolak ukur membandingkan diri sendiri. Wah, gue harus kayak teman gue dan lain sebagainya. Enggak. Jadi jangan bandingkan diri kamu dengan apa yang kamu lihat di layar HP. Karena diri kamu berharga apa adanya tanpa syarat. Tanpa perlu punya media sosial, tanpa perlu sama kayak teman kamu. Enggak. Diri kamu berharga apa adanya. Ya, jadi jangan membandingkan diri kamu dengan kehidupan orang lain. Itu aja pesan dari saya. Oke. Terima kasih banyak Bu Farani sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat insightful, very informative for penonton-penonton dan teman-teman, terutama pada remaja-remaja. Iya. Udah gak kerasa banget nih Ran, kita udah di penghujung podcast kita nih pada hari ini nih. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tim 2 Identity izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.